Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Sebelum kita mulai kelas hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan menyanyikan lagu nasional. Hari ini yang mimpin adalah yang masuk ke kelas paling awal. Siapa? Ya, coba sila dipimpin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kerapian baju kalian. Silahkan semuanya berdiri. Nah, Akbar, coba dimasukkan bajunya. Besok jangan diulangi lagi ya. Oke, semuanya silahkan duduk kembali. Ibu akan absen. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Hadir semua, baik. Oke, kita masuk ke materi. Sebelum itu Ibu akan tanya materi minggu lalu kita bahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, betul, haji dan umroh. Apa perbedaan haji dan umroh? Siapa yang masih ingat? Ya, betul, haji dan umroh itu perbedaannya terletak pada waktu pelaksananya. Kalau haji itu dilaksanakan pada waktu bulan Syawal sampai bulan Dzulhijjah. Kalau umroh itu bisa dilakukan kapan saja, tidak terpaut oleh waktu. Tapi paling utamanya itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, siapa lagi yang masih ingat perbedaannya? Ya, betul, Akbar. Perbedaannya terletak pada rukunnya, yaitu rukun haji itu ada wukuf di padang Arafahnya. Kalau umroh itu tidak ada. Baik, Ibu kira semuanya sudah paham tentang materi minggu lalu. Ibu akan lanjutkan ke materi hari ini. Coba bukunya dibuka setelah bab haji dan umroh. Coba dilihat itu gambar apa? Ya, betul, kurban dan akikoh. Hari ini kita akan membahas tentang kurban dan akikoh. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikoh dengan benar. Yang kedua adalah melalui pengamatan simulasi, siswa dapat mempraktikkan cara pelaksanaan kurban dan akikoh dengan benar. Yang kedua adalah melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan hikmah kurban dan akikoh dengan baik. Baik, Ibu kira sudah jelas tujuan pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan kalian waktu membaca 5 menit untuk nanti mengerjakan tugas dari Ibu. Silahkan dibaca. Baik, sudah selesai membacanya. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu yang kelompok pertama beranggotakan anak laki-laki dan kedua adalah kelompok anak perempuan. Membahas tentang apa? Kelompok pertama adalah membahas tentang kurban. Di sini Ibu sudah siapkan kertas, nanti akan kalian isi ya. Di sini sudah ada soalnya. Nanti kalian cari referensi baik di buku LKS ataupun buku paket. Yang bawa laptop juga boleh untuk membuka laptopnya, mencari jawaban sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Nah, yang pertama ini ada sejarah dan pengertian kurban. Yang kedua adalah waktu pelaksanaan kurban dan ketentuan hewan kurban. Yang ketiga adalah pemanfaatan daging kurban. Itu untuk apa sih? Yang keempat adalah hikmah kurban itu apa? Nanti silahkan diskusikan bersama teman kelompok kalian. Yang kedua adalah kelompok 2, yaitu pengertian akikoh, hukum akikoh, dan syariat akikoh. Yang kedua adalah jenis dan syarat hewan akikoh itu apa aja. Yang ketiga adalah waktu melaksanakan akikoh itu kapan, coba dijelaskan. Yang keempat adalah hukum akikoh itu apa. Nah, Ibu kira sudah jelas. Silahkan berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu beri waktu 25 menit untuk mengerjakan soal ini. Dan coba silahkan dibagi. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan maju ke depan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan saja untuk 2 anak. Oke, silahkan maju. Baik, bagus sekali presentasinya untuk kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Baik, silahkan bertanya.
Oh, bagaimana cara menyembelih hewan kurban? Baik, nanti ibu yang akan menjelaskan. Silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik sekali presentasi kelompok 2 tentang akikoh. Apakah ada pertanyaan juga untuk akikoh? Baik, kalau tidak ada, silakan kembali ke tempatnya untuk kelompok 2. Baik, ibu akan menjawab tentang pertanyaan tadi, yaitu cara menyembelih hewan kurban. Cara menyembelih hewan kurban itu sama seperti menyembelih hewan pada umumnya menurut syariat agama Islam, yaitu yang pertama adalah membaca basmalah, membaca sholawat, terus yang ketiga adalah menghadapkan hewan ke arah kiblat, lalu menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya. Setelah itu memotong pada leher, lalu sampai urat kiri dan kanannya. Kemudian membaca takbir, lalu membaca doa sesuai dengan anjuran Nabi SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummatin Muhammadin. Dan untuk yang berkurban hendaknya ia menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tetapi jika ia mewakilkan kepada orang lain, maka hendaknya dia melihat proses penyembelihan hewan kurban ini. Baik, sudah jelas ya? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, ibu akan bertanya kepada kalian. Apa sih hikmah kurban dan akikoh? Ya betul, hikmah kurban itu untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan rezeki untuk bisa berkurban. Biasanya kan kurban itu untuk orang yang mampu, bisa kurban sapi, kerbau, kambing atau domba. Bahkan kalau di Arab itu kurbannya itu kurban unta ya. Lalu untuk hikmahnya berakikoh itu apa? Hikmah akikoh itu adalah untuk mengucap rasa syukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan rezeki berupa anak, atas kelahiran anak. Begitu? Paham ya? Baik, selanjutnya ibu akan bertanya kepada kalian. Untuk apa sih pemanfaatan hewan kurban? Ya betul, pemanfaatan hewan kurban itu yang 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, yang kedua untuk fakir miskin, yang ketiga adalah untuk hadiah masyarakat sekitar karena telah membantu, karena proses kurban ini melibatkan seluruh masyarakat begitu. Oh iya, kalau pembagian daging kurban itu dibagikan secara mentah, sedangkan untuk akikoh itu pembagiannya setelah dimasak, setelah diolah. Jadi itu perbedaannya. Nah, di sini siapa yang tahu sejarah kurban? Ibu akan menjelaskan sejarah kurban secara singkat. Bahwasanya sejarah kurban ini memang sudah ada di Quran, yaitu ada di Quran surat As-Saffat ayat 102 dan Quran surat As-Saffat ayat 106 sampai 108. Bahwasanya di situ sudah menjelaskan bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi tentang putranya yang disembelih untuk dijadikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika mimpi itu datang, Nabi Ibrahim bercerita kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail itu percaya bahwa itu memang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ismail meminta untuk Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya dengan hati yang ikhlas. Lalu keesokan harinya
hari berikutnya, saat penyembelihan berlangsung, tiba-tiba di tangan Nabi Ibrahim sudah ganti dengan domba. Nah, ini terdapat dalam Quran surat As-Saffat ayat 106 sampai 108. Begitu. Baik, Ibu kira sudah jelas dengan materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya lagi. Jika tidak, Ibu akan mengakhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar dan jangan lupa juga untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu kepemilikan dalam Islam. Oke, baik, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu mengerjakan soal uji kompetensi yang ada di buku LKS tentang kurban dan akikoh. Minggu depan kita cocokkan dan kita nilai bersama-sama. Nah, untuk itu kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.